Aku mengira mertuaku membenciku saat ia menyiram gaun pengantinku dan menyeretku paksa ke kamar mandi. Namun, tangisku seketika terhenti saat ia menyodorkan HP suamiku dengan tangan gemetar. Hubungi polisi sekarang. Suamimu sudah menuang racun di gelasmu tepat jam 12 malam. Ternyata, pria yang baru saja menikahiku hanyalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu kristal di ballroom Hotel Bintang 5 itu berpendar hangat, memantulkan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan. Wangi bunga sedap malam dan melati merebak, bercampur dengan aroma parfum mahal para tamu undangan. Musik orkestra mengalun lembut, memainkan lagu-lagu cinta klasik yang membuat suasana malam itu terasa seperti mimpi. Bagi Kania, ini memang mimpi. Mimpi yang menjadi kenyataan. Ia berdiri di pelaminan, merasakan berat gaun pengantin berwarna champagne yang membalut tubuh rampingnya. Gaun itu indah sekali, bertahtakan payet-payet kecil yang berkilauan setiap kali ia bergerak. Di sebelahnya, berdiri Bagas. Laki-laki itu, Kania masih sulit percaya kalau laki-laki sesempurna Bagas kini resmi menjadi suaminya. Bagas tinggi, gagah, dengan setelan jas hitam tuxedo yang pas di badan. Senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya sejak akad nikah tadi pagi. Setiap kali ia menoleh ke arah Kania, tatapannya begitu lembut, seolah Kania adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Capek, sayang, bisik Bagas sambil merangkul pinggang Kania mesra. Suaranya berat dan menenangkan. Kania menoleh dan tersenyum, menggeleng pelan. Sedikit. Tapi aku bahagia banget, Mas. Terima kasih ya, udah wujudin pernikahan impian aku. Bagas mengecup kening Kania singkat, membuat beberapa tamu yang sedang mengantre untuk bersalaman bersorak menggoda. Apapun buat kamu, Nia, kamu pantas dapetin yang terbaik. Ini baru awal, sayang. Hidup kita ke depannya bakal jauh lebih indah dari malam ini. Kania meremas tangan Bagas, merasa hangat menjalar di dadanya. Ia teringat bagaimana pertemuan mereka 6 bulan lalu. Singkat, padat, dan langsung serius. Bagas, seorang pengusaha muda di bidang ekspor-impor yang sukses, melamarnya tanpa ragu. Kania yang hanya seorang staf administrasi biasa di sebuah kantor notaris, merasa seperti Cinderella. Keluarganya pun langsung setuju. Siapa yang mau menolak menantu semapan dan sesopan Bagas? Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang mengganjal. Satu duri kecil yang menusuk hati Kania sejak pagi tadi. Ibu mertuanya, Bu Hesti. Kania melirik ke sudut pelaminan, tempat orang tua duduk. Orang tua Kania tampak sumringah, tertawa lepas melayani obrolan para besan. Tapi tidak dengan Bu Hesti. Wanita parubaya itu duduk tegak, kaku, dengan wajah yang nyaris tanpa ekspresi. Tatapan matanya tajam, seolah sedang mengawasi musuh, bukan sedang merayakan pernikahan putra tunggalnya. Bu Hesti mengenakan kebaya bludru merah marun yang membuatnya terlihat semakin angkuh. Sejak pertama kali Bagas mengenalkan Kania, Bu Hesti memang tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk, bertanya seperlunya, dan menatap Kania dengan pandangan menilai yang membuat Kania salah tingkah. Kania pikir, itu hanya pembawaan orang kaya yang butuh waktu untuk hangat. Tapi malam ini, tatapan itu terasa berbeda. Ada kebencian di sana. Mas, bisik Kania lagi, sedikit ragu. Ibu, kayaknya nggak nyaman ya? Dari tadi diam terus. Bagas mengikuti arah pandang Kania, lalu tertawa kecil. Kamu kayak nggak tahu ibu aja. Dia kan emang gitu orangnya, kaku. Mungkin kakinya sakit karena kelamaan pakai high heels. Udah, jangan dipikirin. Yang penting kan aku cinta sama kamu. Kania mengangguk, mencoba menepis perasaan tidak enak itu. Mungkin benar kata Bagas. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Antrean tamu mulai menipis. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tamu-tamu penting sudah pulang. Menyisakan kerabat dekat dan teman-teman tongkrongan, Bagas yang masih asyik menikmati hidangan kambing guling di sudut ruangan. Kania menghela napas panjang, kakinya mulai terasa pegal bukan main. Ia ingin sekali duduk, melepas sepatu hak tingginya, dan memijat betisnya.
Tiba-tiba, Bu Hesti bangkit dari kursinya. Ia berjalan mendekati Kania dan Bagas. Kania refleks menegakkan punggungnya, bersiap menyapa mertuanya dengan ramah. "Ibu, mau minum? Atau mau istirahat di kamar dulu?" tawar Kania sopan. Bu Hesti tidak menjawab pertanyaan Kania. Ia malah menatap Bagas. "Bagas, tamunya sudah sepi. Istrimu kelihatan lelah. Urus dia," ucapnya dingin, tanpa menatap Kania sedikitpun. Nada bicaranya seperti seorang atasan yang memerintah bawahan. Bagas tersenyum sopan. "Iya, Bu. Ini juga mau istirahat sebentar lagi." Bu Hesti mendengus pelan, lalu memutar badannya dan berjalan turun dari pelaminan tanpa pamit pada Kania. Hati Kania mencelos. Sakit rasanya diperlakukan seperti tidak ada di hari pernikahannya sendiri. "Sabar ya," Bagas mengelus lengan Kania. "Ibu emang agak modi. Nanti kalau udah punya cucu juga lulus sendiri." Kania memaksakan senyum. "Iya, Mas. Semoga." Saat itu Kania belum tahu bahwa sikap dingin Bu Hesti malam itu bukanlah tanda kebencian. Itu adalah tanda peringatan. Peringatan bisu dari seorang ibu yang tahu bahwa anaknya sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Pukul 23.30. Suasana ballroom sudah jauh lebih lengang. Petugas catering mulai membereskan piring-piring kotor. Musik orkestra sudah berhenti, digantikan oleh musik latar dari sound system yang volumenya dikecilkan. Kania duduk di kursi pelaminan, memijat pelan pergelangan kakinya. Bagas baru saja kembali dari meja bar di sudut ruangan, membawa 2 gelas wine berwarna merah pekat di tangannya. "Spesial buat ratu malam ini," kata Bagas sambil menyodorkan 1 gelas ke arah Kania. Kania menerimanya dengan senyum lelah. "Makasih, Mas. Aku haus banget dari tadi, cuma minum air putih dikit biar lipstik nggak luntur." Bagas duduk di sebelah Kania, melonggarkan dasi kupu-kupunya. Wajahnya terlihat sedikit berkeringat, tapi matanya berbinar aneh. Seperti ada kegugupan yang disembunyikan di balik senyum manisnya. "Minum Gih," desak Bagas lembut. "Ini wine mahal, tahun tua. Hadiah dari relasi bisnisku. Katanya bagus buat relaksasi sebelum, ya, kamu tahu kan, malam pertama." Bagas mengedipkan sebelah matanya nakal. Pipi Kania merona merah. "Ih, Mas Bagas apaan sih? Ayo dong, diminum. Kita toas dulu. Untuk masa depan kita." Bagas mengangkat gelasnya. Kania mengangkat gelasnya, hendak mendentingkan gelas itu dengan gelas suaminya. Aroma anggur yang kuat dan sedikit menyengat menusuk hidungnya. Tiba-tiba, dari arah samping, terdengar langkah kaki yang terburu-buru dan keras. "Brak!" Kania tersentak kaget. Belum sempat gelas itu menyentuh bibirnya, tubuh seseorang menabrak lengannya dengan keras. Sangat keras sampai Kania terhuyung ke samping. Gelas di tangan Kania terlepas. Cairan merah pekat itu tumpah ruah, menyiram dada, perut, hingga paha gaun pengantinnya yang berwarna krem cerah. "Ya ampun!" Peki Kania kaget, refleks berdiri dan mengibaskan gaunnya. Noda merah itu menyebar dengan cepat, merusak keindahan kain sutra impor itu dalam sekejap. Kania menoleh untuk melihat siapa yang menabraknya. Jantungnya hampir copot saat melihat Bu Hesti berdiri di sana. Napasnya memburu, matanya melotot tajam. "Ibu?" seru Kania dan Bagas hampir bersamaan. "Ibu ngapain sih?" bentak Bagas. Wajahnya yang tadi manis berubah merah padam karena marah. "Jalan tuh, lihat-lihat dong, Bu. Lihat tuh gaun Kania jadi rusak. Mahal itu." Bagas terlihat sangat panik. Matanya bukan melihat ke gaun, tapi menatap nanar ke arah pecahan gelas dan cairan yang tumpah di lantai marmer. Seolah-olah dia menyesali minumannya yang terbuang, bukan gaun istrinya. Bu Hesti tidak menggubris amarah anaknya. Dia justru mencengkeram lengan Kania dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga Kania meringis kesakitan. "Ceroboh!" hardik Bu Hesti keras di depan beberapa tamu yang tersisa dan pelayan hotel. "Jalanan lega begini masih bisa tumpah. Kamu itu punya mata nggak sih?" Kania ternganga. Matanya mulai berkaca-kaca. "Bu, ibu yang nabrak saya tadi." "Alah, masih mau nyalahin orang tua?" potong Bu Hesti galak. Suaranya melengking. "Dasar perempuan kampung.
Pakai gaun mahal sedikit langsung norak. Nggak bisa jaga barang. Bu, udah bu. Bagas mencoba menengahi, tapi dia terlihat bingung antara marah pada ibunya atau kesal karena rencananya minum wine gagal. Nanti dibersihin di laundry aja. Nia, kamu ganti baju aja di kamar. Nggak bisa. Bu Hesti menyambar cepat. Dia menarik tangan Kania, menyeretnya turun dari pelaminan. Bersihin sekarang di toilet belakang. Kalau nunggu ke kamar, noda itu bakal nempel selamanya. Sayang uang sewa gaunnya kalau rusak total. Sakit, Bu. Kania mencoba melepaskan tangannya, air matanya sudah menetes. Dia malu sekali. Di hari bahagianya, dia ditarik-tarik seperti anak nakal oleh mertuanya sendiri. Ikut saya. Bu Hesti tidak peduli. Tenaganya ternyata sangat kuat untuk ukuran wanita tua. Dia menyeret Kania menjauh dari Bagas, menuju koridor yang mengarah ke toilet khusus tamu VIP di belakang ballroom. Bagas hendak mengejar, tapi Bu Hesti berbalik sebentar dan memberikan tatapan mematikan. Bagas, kamu urus tamu. Biar ibu yang ajarin istrimu cara bersih-bersih yang benar. Jangan manjakan dia. Bagas terhenti. Dia tampak ragu, lalu mengacak rambutnya frustrasi. Ya udah cepetan. 15 menit lagi kita harus naik ke kamar. Teriak Bagas. Bu Hesti tidak menjawab. Dia terus menyeret Kania menyusuri koridor sepi itu. Kania menangis dalam diam, hatinya hancur lebur. Dia berpikir ini adalah awal dari neraka rumah tangganya. Dia punya mertua yang jahat, kasar, dan tidak punya hati. Tapi Kania tidak sadar. Tangan Bu Hesti yang mencengkeramnya itu gemetar hebat, dingin dan berkeringat. Bu Hesti mendorong Kania masuk ke dalam toilet wanita yang luas dan mewah, lalu dengan cepat membanting pintu utama dan menguncinya dari dalam. Klik. Suara kunci diputar bergema di ruangan yang sunyi itu. Kania mundur ketakutan, memegang pergelangan tangannya yang memerah. Dia bersandar ke wastafel marmer, menatap mertuanya dengan pandangan takut. Bu, maafin Kania kalau ada salah. Kania nggak maksud. Isaknya. Dia takut Bu Hesti akan memukulnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Kania terdiam. Topeng, ibu mertua jahat, itu runtuh seketika. Bu Hesti merosot, bersandar pada pintu yang baru saja dikuncinya. Wajahnya yang tadi garang kini pucat pasi, seputih kertas. Bibirnya gemetar, dan matanya tidak lagi memancarkan kemarahan, melainkan ketakutan yang amat sangat. Napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru saja lari maraton. Bu, panggil Kania bingung. Ibu kenapa? Bu Hesti menempelkan jari telunjuk ke bibirnya, memberi isyarat agar Kania diam. SSSD. Jangan berisik. Desisnya, suaranya parau. Wanita tua itu bergerak cepat, namun langkahnya tertatih. Dia mendekati Kania, lalu merogoh saku kebayanya dengan tangan gemetar. Dia mengeluarkan sebuah handphone. Itu bukan HP Bu Hesti. Kania mengenali casing kulit hitam itu. Itu HP Bagas. Ibu, itu kan HP Mas Bagas. Bu Hesti menyodorkan HP itu ke tangan Kania dengan paksa. Layarnya sudah menyala, menampilkan sebuah percakapan di aplikasi pesan singkat. Baca, perintah Bu Hesti. Suaranya bergetar hebat. Baca sekarang, Kania. Demi Tuhan, baca. Kania yang masih bingung dan takut, menunduk melihat layar HP itu. Pesan itu dikirim ke sebuah kontak bernama Bos Besar, dengan emotikon tengkorak. Kania menyipitkan mata, membaca pesan yang dikirim Bagas sekitar 1 jam yang lalu. Bagas, pukul 22.15 sedih beres. Barang sudah siap. Jam 12 pas, tepat saat pergantian hari, dia bakal minum obat tidur selamanya itu. Sianida dosis tinggi, bos. Nggak bakal ada yang curiga, bakal dikira serangan jantung karena kelelahan resepsi. Bos Besar, pukul 22.16 sedih pastikan bersih. Polis asuransinya cair lusa kalau dia lewat malam ini. Hutang lo 5 miliar lunas kalau cair. Kalau gagal, ginjal lo gantinya. Bagas, pukul 22.17 sedih tenang. Dia bucin banget sama gue. Gue kasih racun pun bakal dia minum kalau gue bilang itu madu. Tunggu kabar besok pagi.
Dunia Kania serasa berhenti berputar. Lututnya lemas seketika. HP itu nyaris terlepas dari tangannya kalau tidak ditahan oleh Bu Hesti. Tulisan-tulisan itu menari-nari di matanya, tapi otaknya menolak untuk memproses. Sianida? Asuransi? Hutang 5 miliar? Bagas? Nggak, ini bohongkan, Bu. Kania menatap Bu Hesti dengan tatapan kosong. Mas Bagas, dia sayang sama aku, Bu. Dia cinta mati sama aku. Bu Hesti mencengkeram bahu Kania. Kali ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyadarkan. Air mata menetes dari mata tua itu. Dia bukan Bagas yang kamu kenal, Nak, bisik Bu Hesti serak. Dia monster. Kamu istri ketiganya. 2 istri sebelumnya, Rini dan Sarah, mereka meninggal saat bulan madu. Semuanya karena sakit mendadak. Ibu diam saja selama ini karena ibu takut. Ibu takut dia juga bunuh ibu. Tapi ibu nggak bisa lihat korban lagi. Kamu terlalu baik, Kania. Bu Hesti menoleh panik ke arah pintu. Dengar ibu baik-baik. Bu Hesti menangkup wajah Kania dengan kedua tangannya yang dingin. Tadi ibu sengaja nabrak kamu. Minuman itu, wine yang mau kamu minum tadi, itu sudah dicampur racun. Kalau ibu nggak tumpahin, kamu sudah mati sekarang, Kania. Tubuh Kania menggigil hebat. Rasa mual menjalar dari perutnya. Bayangan senyum manis Bagas saat menyodorkan gelas tadi kini, berubah menjadi bayangan iblis yang menyeringai. Terus aku harus gimana, Bu? Kania mulai menangis histeris, tapi tertahan. Aku mau pulang, aku mau ketemu bapak ibu aku. Jangan keluar, desis Bu Hesti. Kalau kamu keluar, dia bakal cari cara lain buat bunuh kamu malam ini juga. Batas waktunya jam 12 malam, sebelum hari berganti, karena klausul asuransinya paling tinggi kalau kematian terjadi di 24 jam pertama pernikahan. Bu Hesti menunjuk HP di tangan Kania. Hubungi polisi sekarang. Pakai HP kamu atau HP dia, terserah. Tapi jangan telepon polsek dekat sini, Bagas punya kenalan di sana. Telepon nomor ini. Bu Hesti menyebutkan sebuah nomor dari ingatannya, lalu menuliskannya dengan lipstik di tisu wastafel. Ini nomor Kompol Heru. Teman almarhum bapaknya Bagas yang jujur. Bilang, suamimu sudah menyiapkan racun di dalam gelasmu tepat di jam 12 malam. Cepat, Kania. Kita nggak punya banyak waktu. Kania dengan tangan gemetar meraih HP-nya sendiri yang ia selipkan di balik korset gaunnya. Sinyal di dalam toilet agak susah, tapi ia berhasil mendapatkan 1 bar. Ia menekan nomor itu dengan jari yang licin oleh keringat dingin. Tut. Panggilan tersambung. Halo? Kompol Heru di sini? Suara tegas seorang pria terdengar di seberang. Pak, tolong saya. Suara Kania pecah. Saya Kania, istri Bagas, tolong saya. Pak, suami saya mau bunuh saya. Belum sempat Kania menjelaskan lebih lanjut, terdengar suara ketukan di pintu toilet. Pelan, tapi berirama. To. Lalu suara Bagas terdengar dari luar. Halus, lembut, tapi kini terdengar mencekam di telinga Kania. Sayang, kok lama banget bersih-bersihnya? Ibu nggak marahin kamu lagi kan di dalam? Kania membekap mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Suara Bagas di balik pintu kayu tebal itu terdengar seperti lonceng kematian. Nia, sayang, buka dong pintunya. Aku bawain minum lagi nih, yang tadi kan tumpah. Kita belum sempat cheers loh. Kania menatap Bu Hesti dengan mata terbelalak. Bu Hesti menggeleng kuat, memberi isyarat tegas, jangan buka. Di telepon, suara Kompol Heru terdengar mendesak. Halo, Mbak Kania? Anda di mana? Tetap tenang. Jangan matikan telepon. Katakan posisi Anda sekarang. Kania mendekatkan ponsel ke mulutnya, berbisik sepelan mungkin sambil menahan isak tangis. Di Hotel Grand Royal, Ballroom B, toilet wanita belakang. Tolong Pak, dia di depan pintu. Oke, saya monitor. Kebetulan tim saya sedang patroli di sekitar sana. Kunci pintu. Jangan biarkan siapapun masuk. Cari benda keras buat pertahanan diri. Tahan dia minimal 10 menit. Bisa? 10 menit?
Rasanya seperti 10 tahun bagi Kania. Saya coba, Pak. Bisik Kania lalu membiarkan sambungan tetap menyala namun ia letakkan HP-nya di atas wastafel dengan layar menghadap bawah. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin keras. Dan semakin tidak sabar. Bu? Kania? Suara Bagas mulai terdengar kesal. Ini udah mau jam 12 kurang 10. Kita harus cekin kamar suite kita. Jangan bikin malu dong lama-lama di toilet. Bu Hesti memberi isyarat pada Kania untuk bicara, untuk mengulur waktu. Kania menarik napas panjang, mencoba menstabilkan suaranya yang gemetar. Dia harus berakting. Dia harus menjadi istri yang polos dan penurut. Setidaknya untuk 10 menit lagi. Iya, Mas? Seru Kania, suaranya terdengar cempreng karena panik. Ini noda di gaunnya susah hilang. Ibu lagi bantuin aku ngucek pakai air sabun. Mas tunggu bentar ya. Hening sejenak di luar sana. Ya udah, buka pintunya, aku mau lihat. Siapa tahu aku bisa bantu. Bujuk Bagas. Jangan, Mas, potong Kania cepat. Aku lagi lepas bagian atas gaunnya biar gampang dicuci. Aku lagi nggak pakai baju atasan. Malu kalau ada orang lain lihat pas pintu dibuka. Alasan yang masuk akal. Kania berdoa dalam hati semoga Bagas percaya. Terdengar helaan napas kasar dari balik pintu. Ceka ribet banget sih. Ya udah, aku tunggu 5 menit lagi. Kalau nggak keluar juga, aku panggil security buat buka paksa kuncinya. Aku khawatir kamu kenapa-napa di dalam. Ancaman halus. Bagas tidak khawatir Kania kenapa-napa. Dia khawatir deadline pembunuhannya lewat. Jam 12 malam tinggal sebentar lagi. Di dalam toilet yang dingin itu, Kania dan Bu Hesti saling berpegangan tangan. Bu Hesti, wanita yang sejam lalu terlihat begitu angkuh dan menyeramkan, kini terlihat rapuh. Dia memeluk Kania erat. Maafin ibu, nak, maafin ibu. Bisik Bu Hesti berulang kali di telinga Kania. Harusnya ibu cegah pernikahan ini dari awal. Tapi ibu diancam. Dia ancam mau bakar rumah panti asuhan tempat ibu jadi donatur, kalau ibu kacaukan rencananya. Kania mengusap punggung mertuanya. Rasa bencinya pada Bu Hesti lenyap tak berbekas, digantikan rasa senasib sepenanggungan. Mereka adalah dua wanita yang terjebak dalam jaring laba-laba yang sama. 5 menit berlalu dengan sangat lambat. DUG. Pintu digedor keras. Bukan diketuk, tapi ditendang pelan. Nia, udah 5 menit. Suara Bagas berubah dingin. Hilang sudah nada manis, sayang-sayangan, itu. Buka pintunya sekarang. Aku hitung sampai 3. 1. Kania mundur sampai punggungnya menabrak tembok keramik. Dia mencari-cari sesuatu untuk senjata. Matanya menangkap botol sabun cair yang terbuat dari kaca tebal di wastafel. Dia menyambarnya. 2. Bu Hesti mengambil tongkat pel yang ada di sudut ruangan, mematahkan gagangnya dengan menginjaknya keras-keras hingga menjadi tongkat kayu runcing. Dia berdiri di depan Kania, siap melindungi menantunya. 3. Brak! Bagas menendang pintu dengan sekuat tenaga. Engsel pintu bergetar hebat, tapi kuncinya masih bertahan. Pintu toilet hotel bintang 5 memang kokoh. Untungnya. Buka. Atau gue hancurin pintu ini, teriak Bagas. Dia sudah tidak peduli lagi dengan citranya. Dia panik. Waktu hampir habis. Mas. Sabar mas. Aku lagi pakai baju. Jerit Kania, air matanya bercucuran. Bohong. Lo ngapain di dalam sama ibu? Ibu ngomong apa sama lo? Bagas curiga. Insting kriminalnya bekerja. Bu, buka pintunya. Jangan macem-macem ya sama Bagas. Brak, brak, tendangan bertubi-tubi menghantam pintu. Kayu di sekitar pegangan pintu mulai retak. Kania bisa melihat bayangan Bagas dari celah bawah pintu. Tuhan tolong. Kania memejamkan mata, memeluk botol sabun kaca itu erat-erat di dadanya. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari luar koridor. Suara langkah kaki sepatu Lars yang banyak dan berderap cepat. Angkat tangan. Polisi. Suara bentakan itu menggelegar, menghentikan gedoran Bagas di pintu seketika. Hening.
Lalu terdengar suara keributan. Pak? Ada apa ini, Pak? Saya tamu di sini. Saya pengantinnya. Suara Bagas terdengar kaget, kembali ke mode sandiwara inocentnya. Bapak salah orang. Saya lagi nunggu istri saya di toilet. Diam. Tiarap. Tangan di belakang kepala. Suara gedebuk tubuh dibanting ke lantai terdengar jelas, diikuti erangan kesakitan Bagas. Aarg. Sakit, Pak. Saya bisa tuntut kalian. Apa-apaan ini? Saudara Bagas, Anda kami amankan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana. Suara berat dan wibawa Kompol Heru terdengar. Borgol dia. Fitnah. Siapa yang lapor? Istri saya baik-baik aja di dalam. Bagas masih mencoba menyangkal, suaranya melengking putus asa. Kompol Heru mendekati pintu toilet. Mbak Kania? Bu Hesti? Saya Kompol Heru. Situasi sudah aman. Tersangka sudah kami lumpuhkan. Silakan buka pintunya. Di dalam, Kania merosot ke lantai, kakinya seperti jeli. Dia menatap Bu Hesti. Bu Hesti mengangguk pelan, lalu dengan tangan gemetar membuka kunci pintu. Klik. Pintu terbuka. Pemandangan di luar sana sangat kacau namun melegakan. Bagas sedang telungkup di lantai marmer koridor, tangannya diborgol ke belakang, ditahan oleh 2 polisi berseragam lengkap. Wajah Bagas yang menempel di lantai menoleh ke arah Kania. Tatapannya bukan tatapan cinta, tapi tatapan penuh dendam dan kebencian yang menusuk. Nia? Desis Bagas. Kamu tegah. Kania tidak menjawab. Dia hanya menatap suaminya, orang yang ia kira pangeran berkuda putih, dengan tatapan jijik. Kompol Heru, pria parubaya dengan kumis tebal dan sorot mata kebapakan, segera menghampiri Kania dan Bu Hesti. Kalian baik-baik saja? Ada yang terluka? Kania menggeleng lemah. Cuma shock, Pak. Bagus. Tim forensik, amankan TKP, perintah Kompol Heru. Beberapa petugas berbaju putih masuk ke area ballroom dan koridor. Cari gelas yang tadi dipegang tersangka. Amankan sisa tumpahan minuman di lantai dan di gaun korban. Jangan sampai ada yang terlewat. Pak. Bagas berteriak saat diseret berdiri. Itu cuma wine biasa. Istri saya aja yang lebay. Ibunya itu gila. Dia yang hasut Kania. Diam kamu, bentak Bu Hesti tiba-tiba. Dia melangkah maju, lalu plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bagas. Bagas terdiam, matanya melotot tak percaya. Ibunya yang selama ini selalu melindunginya, menamparnya di depan umum. Sudah cukup, Bagas. Suara Bu Hesti bergetar tapi tegas. Ibu sudah selesai melindungi kejahatan kamu. Ibu yang lapor polisi. Ibu yang kasih bukti HP kamu ke Kania. Rahang Bagas mengeras. Wajahnya berubah merah pada menahan amarah. Dasar wanita tua bangka. Gue anak lo sendiri. Lo tega? Justru karena kamu anak ibu nggak mau kamu jadi pembunuh lagi. Bu Hesti memalingkan wajah, tak kuasa menahan tangis. Kompol Heru memberi isyarat agar Bagas segera dibawa pergi. Bawa ke mobil. Pisahkan dari saksi. Saat Bagas diseret menjauh, dia masih sempat menoleh ke Kania dan berteriak. Ini belum selesai, Nia. Lo nggak bakal bisa lari dari gue. Asuransi itu punya gue. Denger lo? Punya gue. Suaranya menghilang di tikungan koridor. Kania masih berdiri mematung. Gaun pengantinnya yang indah kini kotor oleh noda wine merah yang tampak seperti darah kering, lecek, dan bau alkohol. Riasan wajahnya luntur oleh air mata. Kompol Heru melepas jaket kepolisiannya dan menyampirkannya ke bahu Kania yang gemetar kedinginan karena AC hotel dan shock. Mbak Kania, Bu Hesti, kata Kompol Heru lembut. Malam ini kalian tidak bisa pulang ke rumah. Terlalu berbahaya. Jaringan Bagas mungkin masih ada di luar sana. Kami akan bawa kalian ke safe house sementara untuk perlindungan saksi dan pengambilan BAP. Kania menatap Bu Hesti. Mertuanya itu tampak sangat tua dan lelah sekarang. Kania meraih tangan Bu Hesti dan menggenggamnya erat. Ayo, Bu, kata Kania pelan. Kita pergi dari sini.
Mereka berjalan beriringan keluar dari hotel mewah yang seharusnya menjadi tempat malam pertama yang indah itu, menuju mobil polisi dengan sirine yang berputar-putar membelah kegelapan malam. Pernikahan ini memang berakhir sebelum dimulai, tapi setidaknya, mereka masih hidup. Dan malam ini baru permulaan dari perang yang sesungguhnya. Jam dinding di ruang interogasi itu menunjukkan pukul 3 pagi. Suaranya, tik-tok, tik-tok, terdengar sangat keras di ruangan yang sunyi dan berbau rokok dingin itu. Kania duduk di kursi besi yang dingin, membungkus tubuhnya dengan selimut tipis yang diberikan seorang polwan. Di hadapannya, duduk Kompol Heru dengan wajah lelah namun mata yang tetap tajam. Di samping Kania, Bu Hesti duduk menunduk. Tangannya gemetar memegang gelas plastik berisi teh hangat yang sudah tidak lagi mengepul. Bu Hesti, suara Kompol Heru memecah keheningan, lembut namun mendesak. Kami butuh keterangan Ibu sekarang. Semakin cepat Ibu bicara, semakin cepat kami bisa menjerat Bagas dengan pasal berlapis. Kalau hanya percobaan pembunuhan malam ini, pengacaranya bisa saja memutarbalikkan fakta. Bu Hesti menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. Riasan wajah bekas pesta tadi sudah luntur, menampakkan kerutan-kerutan tua yang menyedihkan. Dia menatap Kania sekilas, tatapan penuh rasa bersalah, sebelum beralih ke Kompol Heru. Bagas dia bukan manusia, Pak, suara Bu Hesti parau. Dia iblis yang lahir dari rahim saya. Kania meremas tangan mertuanya, memberi kekuatan. Ini bukan pertama kalinya, kan, Bu? Tanya Kompol Heru hati-hati. Bu Hesti menggeleng pelan, air mata mulai mengalir lagi di pipinya yang keriput. Bukan. Kania adalah target ketiga. Kania tersentak, menutup mulutnya dengan tangan. Meski Bu Hesti sudah menyinggungnya di toilet tadi, mendengarnya lagi di ruang polisi membuat bulu kuduknya meremang. 3 tahun lalu, Bu Hesti mulai bercerita, matanya menerawang jauh ke masa lalu. Bagas menikah dengan Rini. Gadis yang manis, anak yatim piatu. Mereka bulan madu ke Bali. Bagas bilang, Rini terpeleset di kamar mandi villa saat Bagas sedang keluar beli makanan. Kepalanya terbentur. Meninggal di tempat. Bu Hesti meremas gelas plastiknya hingga penyok. Waktu itu saya percaya. Saya menangis. Saya peluk Bagas yang meraung-raung kehilangan istri. Tapi sebulan kemudian, saya menemukan surat klaim asuransi jiwa Rini cair. 3 miliar rupiah. Uang itu habis dalam sekejap buat bayar hutang judi online Bagas. Kompol Heru mencatat dengan cepat di buku kecilnya. Lalu yang kedua? Sarah, bisik Bu Hesti. Nama itu disebut dengan penuh nyeri. Setahun setelah Rini, dia bawa Sarah. Wanita karir yang sukses. Mereka menikah, lalu pergi touring motor keluar kota. Bagas bilang rem motornya blong di turunan curam. Sarah terlempar ke jurang. Bagas selamat karena, kebetulan, lompat duluan. Saya mulai curiga, lanjut Bu Hesti. Saya cek kamar Bagas diam-diam. Saya nemu polis asuransi atas nama Sarah. Nilainya 5 miliar. Baru aktif seminggu sebelum kecelakaan. Di situ saya tahu, anak saya pembunuh. Kenapa Ibu diam saja waktu itu? Tanya Kompol Heru. Nadanya sedikit menekan tapi tetap profesional. Bu Hesti terisak. Saya takut, Pak. Malam setelah pemakaman Sarah, Bagas pulang mabuk. Dia todongkan pisau ke leher saya. Dia bilang, kalau Ibu buka mulut, Ibu yang bakal nyusul Sarah. Atau panti asuhan tempat Ibu nyumbang itu bakal rata sama tanah. Saya takut. Saya Ibu yang pengecut. Kania tidak tahan lagi. Dia memeluk Bu Hesti yang terguncang hebat. Udah, Bu, udah. Yang penting sekarang Ibu udah ngelakuin hal yang benar. Ibu nyelamatin aku. Kania, Bu Hesti menatap menantunya lekat-lekat. Waktu dia bawa kamu ke rumah pertama kali, Ibu sengaja judesin kamu. Ibu sengaja bikin kamu gak betah. Ibu maki-maki kamu soal masakan, soal baju, soal segalanya. Harapan Ibu cuma satu. Biar kamu sakit hati, terus minta putus sama Bagas. Biar kamu lari jauh-jauh dari anak saya. Air mata Kania tumpah. Jadi itu alasannya. Semua kata-kata pedas, tatapan sinis, dan perlakuan kasar selama masa pacaran dan persiapan pernikahan.
itu semua adalah cara Bu Hesti mengusirnya demi keselamatannya sendiri. Tapi kamu malah bertahan. Bu Hesti tersenyum getir. Kamu terlalu sabar. Kamu bilang kamu cinta sama Bagas dan mau ambil hati ibu. Di situ ibu sadar, ibu gagal ngusir kamu. Makanya malam ini, pas ibu lihat Bagas masukin serbuk putih ke gelas wine itu di meja bar, ibu nekat. Ibu nggak bisa biarin ada nyawa melayang lagi. Ruangan itu hening sejenak. Pengakuan itu begitu berat, menggantung di udara seperti kabut tebal. Kompol Heru menutup buku catatannya dengan bunyi buk pelan. Cukup, kata Kompol Heru tegas. Kesaksian ini sudah lebih dari cukup untuk membuka kembali kasus kematian Rini dan Sarah. Kita akan ajukan permohonan ekshumasi, gali kubur, untuk otopsi ulang jenazah mereka. Bagas tidak akan bisa lolos kali ini. Tiba-tiba, pintu ruang interogasi terbuka. Seorang petugas masuk dengan wajah tegang. Lapor, Kompol. Pengacara tersangka sudah datang. Dia menuntut kliennya dibebaskan karena kurang bukti. Dia bawa surat keterangan dokter yang menyatakan saksi kunci, Ibu Hesti, menderita demensia dan gangguan delusi paranoid. Bu Hesti terbelalak. Bohong. Saya sehat. Itu surat palsu. Kompol Heru menggebrak meja pelan, rahangnya mengeras. Sudah saya duga. Dia main kotor. Bawa mereka ke cafe house sekarang. Jangan sampai pengacara itu tahu keberadaan mereka. Keesokan harinya, matahari pagi tidak membawa kehangatan bagi Kania. Dia terbangun di sebuah kamar asing dengan jendela berjeruji besi. Ini adalah cafe house kepolisian, sebuah rumah biasa di pinggiran kota yang disulap menjadi tempat perlindungan saksi. Kepalanya pening. Ponselnya yang sudah disita sementara oleh polisi untuk diperiksa, kini dikembalikan oleh seorang petugas wanita. Mbak Kania, Kompol Heru minta Mbak dan Ibu Hesti ke ruang tengah. Ada update dari lab forensik, kata petugas itu. Kania mengangguk, merapikan rambutnya yang kusut. Dia berjalan ke ruang tengah. Di sana, Bu Hesti sudah duduk, terlihat lebih tenang meski matanya bengkak. Kompol Heru sedang berbicara serius dengan timnya di depan sebuah papan tulis putih. Selamat pagi, sapa Kompol Heru saat melihat Kania. Silakan duduk. Kita punya kabar baik dan kabar buruk. Kania menelan ludah. Kabar baiknya dulu, Pak. Kompol Heru menempelkan sebuah dokumen hasil lab di papan tulis. Ada banyak angka dan istilah kimia yang Kania tidak mengerti, tapi satu kata terbaca jelas, positif. Hasil lab dari sisa minuman di gelas dan noda di gaun pengantin Mbak Kania sudah keluar. Positif mengandung kalium sianida, jelas Kompol Heru. Dosisnya sangat tinggi. Kalau Mbak Kania minum seteguk saja malam itu, Mbak tewas dalam hitungan menit. Paru-paru Mbak akan lumpuh, gagal napas. Kania merinding. Dia membayangkan betapa dekatnya dia dengan maut. Dia ingat bagaimana Bagas mendesaknya minum dengan senyum manis itu. Ini bukti kuat, kan, Pak? Tanya Kania penuh harap. Dia nggak bisa nyangkal lagi, kan? Secara teknis, ya. Ini bukti pembunuhan berencana, jawab Kompol Heru. Wajahnya berubah keruh. Tapi disinilah kabar buruknya. Kompol Heru menempelkan foto seorang pria berpakaian jas mahal yang terlihat arogan. Bagas menyewa Mahendra, pengacara spesialis kasus kriminal yang terkenal licin dan mahal. Tadi pagi, Mahendra datang membawa saksi tandingan. Saksi apa? Tanya Bu Hesti tajam. Pelayan catering, jawab Kompol Heru. 2 orang pelayan catering bersaksi bahwa mereka melihat Bu Hesti yang memasukkan sesuatu ke dalam gelas saat Bagas sedang ke toilet. Mereka dibayar, tentu saja. Tapi kesaksian mereka membuat posisi Bagas jadi abu-abu. Gila, seru Kania marah. Itu fitnah. Jelas-jelas Bagas yang bawa minumannya ke saya. Benar. Tapi tidak ada CCTV di area meja bar tersebut. CCTV di ballroom kebetulan rusak pada jam itu. Kami curiga ada orang dalam hotel yang disuap untuk mematikan kamera. Jelas Kompol Heru. Kompol Heru menghela napas, menyalakan rokoknya. Narasi yang dibangun pengacaranya sekarang adalah, Bagas tidak tahu apa-apa. Bu Hesti yang gila dan obsesif, ingin membunuh menantunya karena cemburu putranya menikah,
lalu memfitnah Bagas seolah-olah Bagas pelakunya. HP Bagas yang berisi chat itu? Mereka klaim HP itu dibajak atau dipalsukan oleh Bu Hesti saat Bagas lengah. Licik. Desis Bu Hesti, tangannya mengepal. Anak durhaka itu benar-benar mau mengorbankan ibunya sendiri. Tapi chat itu ada di HP dia, Pak. Masa polisi nggak bisa ngelacak jejak digitalnya? Tanya Kania frustrasi. Sedang kami upayakan oleh tim cybercrime. Masalahnya, chat itu menggunakan aplikasi pesan terenkripsi yang servernya di luar negeri. Si, bos besar, ini juga bukan orang sembarangan. Nomornya ghost number, tidak terdaftar. Begitu Bagas ditangkap, nomor itu langsung mati total. Jejaknya hilang. Kompol Heru menatap Kania dan Bu Hesti bergantian. Dengar, secara hukum, kita masih unggul karena ada residu racun dan motif asuransi yang kuat. Tapi Bagas punya uang. Atau setidaknya, Mbak King An yang punya uang banyak, untuk memperlambat proses ini. Mereka akan menyerang mental kalian. Mereka akan membuat kalian ragu dan lelah sampai kalian mencabut laporan. Kompol Heru menunjuk TV yang ada di sudut ruangan. Dan serangan itu sudah dimulai. Kania menyalakan TV sesuai instruksi Kompol Heru. Saluran berita infotainment pagi sedang menayangkan berita heboh dengan judul besar. Tragedi pengantin berdarah, pengusaha muda dijebak ibu kandung dan istri sendiri. Di layar, terlihat wajah Bagas yang sedang digiring polisi. Tapi Bagas tidak terlihat seperti penjahat. Dia menunduk, menangis, dan berteriak ke arah kamera wartawan dengan nada memelas. Saya nggak tahu apa-apa. Ibu saya sakit jiwa. Dia benci istri saya. Saya cuma mau nyelamatin istri saya, tapi malah saya yang dituduh. Tolong saya. Lalu muncul wajah pengacaranya, Mahendra, yang berbicara dengan gaya meyakinkan. Klien saya adalah korban konspirasi. Ibunya punya riwayat gangguan mental sejak lama. Istrinya, Kania, mungkin terhasut atau justru bekerja sama untuk menguasai harta klien saya. Kami akan buktikan di pengadilan. Kania mematikan TV dengan tangan gemetar. Dadanya sesak. Bagaimana bisa kebenaran diputar-balikan sejahat ini? Coba buka HP kamu, kata Kompol Heru pelan. Tapi siapkan mentalmu. Kania mengaktifkan HP-nya. Notifikasi meledak. Ribuan pesan masuk di Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Kania membuka salah satu postingan foto pernikahannya yang belum sempat ia hapus. Kolom komentarnya sudah dibanjiri ribuan komentar kebencian. User 123, dasar istri durhaka. Suami ganteng kayak gitu difitnah. Pasti lo mau ambil hartanya doang kan? Netizen_maha_benar, gila sih, sekongkol sama mertua gila buat jeblosin suami ke penjara. Sinetron banget hidup lo, Mbak, mending mati aja lo. Anti_pelakor, mukanya aja kelihatan polos, aslinya uler. Kasian Mas Bagas, udah keluar modal nikah mewah malah diginiin. Tetangga_julid, katanya si Kania ini emang matre dari dulu. Keluarganya orang miskin kan? Pantesan ngebet banget nikah sama orang kaya terus cari gara-gara. Air mata Kania menetes satu persatu. Hatinya sakit bukan main. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu rasanya ditodong racun di malam pertama. Mereka tidak tahu rasanya dicekik ketakutan di kamar mandi hotel. Jangan dibaca semua. Bu Hesti mengambil HP itu dari tangan Kania. Itu sampah. Mereka cuma jari-jari jahat yang gak punya otak. Tapi mereka percaya Bagas. Bu. Isak Kania. Semua orang benci aku sekarang. Keluargaku. Bapak sama ibu di kampung pasti malu banget lihat berita ini. Keluargamu sudah kami amankan. Potong Kompol Heru cepat. Anggota saya sudah menjemput bapak dan ibumu di kampung subuh tadi. Mereka sedang dalam perjalanan ke cafe house lain. Kami tidak mau mereka jadi sasaran intimidasi orang suruhan Bagas. Kabar itu sedikit melegakan Kania, tapi rasa sakit hati akibat fitnah itu masih perih. Ini strategi klasik. Kania, jelas Kompol Heru. Trial by press. Mereka mau menghancurkan kredibilitasmu di mata publik sebelum sidang dimulai. Kalau hakim terpengaruh opini publik, hukuman Bagas bisa ringan. Atau malah bebas. Kania menghapus air matanya kasar.
Rasa sedihnya perlahan berubah menjadi amarah. Dia melihat foto Bagas di layar HP yang masih menyala. Wajah sok suci itu. Aku nggak akan mundur, kata Kania. Suaranya bergetar tapi penuh tekad. Biarin seluruh dunia hujat aku. Aku yang ngalamin, aku yang tahu kebenarannya. Aku bakal buktiin kalau dia pembohong. Kompol Heru tersenyum tipis. Itu semangat yang saya butuhkan. Sekarang, mari kita bicara soal celah terbesar Bagas. Wanita bernama Shirley. Siang harinya, tim cybercrime berhasil mendapatkan temuan penting. Di meja rapat yang penuh kertas, Kompol Heru menggelar sebuah foto printout dari rekaman CCTV sebuah kafe. Ini Shirley, tunjuk Kompol Heru. Foto itu buram, tapi terlihat jelas seorang wanita cantik berambut pirang sebahu sedang duduk berhadapan dengan Bagas. Mereka terlihat mesra, tangan Bagas menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Nama aslinya Monica Shirley. Umur 28 tahun. Dia bukan sekadar selingkuhan, lanjut Kompol Heru. Dia adalah senior underwriter di perusahaan asuransi, Proteksi Prima, tempat polis asuransi nyawa kamu diterbitkan, Kania. Kania mengamati foto wanita itu. Cantik, modis, jauh lebih berkelas dibanding dirinya yang sederhana. Jadi dia yang memalsukan data asuransiku? Tanya Kania. Tepat, jawab Kompol Heru. Polis asuransi senilai 10 miliar atas nama Kania Puspita itu tidak mungkin cair tanpa persetujuan orang dalam. Tanda tangan kamu di dokumen itu dipalsukan. Dan yang memvalidasi datanya adalah Shirley ini. Apa hubungannya sama Bagas? Maksud saya, kenapa dia mau bantu Bagas bunuh istri-istrinya? Tanya Bu Hesti bingung. Apa dia nggak takut? Kompol Heru mengeluarkan lembaran lain. Rekening koran. Cinta itu buta, Bu. Tapi dalam kasus Shirley, cinta itu juga mahal. Kami melacak aliran dana. Setiap kali klaim asuransi istri Bagas cair, Rini dan Sarah, 20% dari uang itu masuk rekening samaran milik Shirley. Jadi ini bisnis bagi mereka. Bagas dapat pelunasan hutang judinya, Shirley dapat komisi besar. Kurang ajar. Geram Kania. Mereka jadiin nyawa manusia kayak barang dagangan. Dan sekarang, Kompol Heru menatap tajam, Shirley adalah titik lemah Bagas. Bagas di dalam penjara, dia aman dari jangkauan kami untuk sementara karena dia tutup mulut. Tapi Shirley ada di luar. Dia pasti panik sekarang. Berita penangkapan Bagas sudah viral. Dia tahu, cepat atau lambat polisi akan mengendus perannya. Kita harus tangkap dia sebelum dia kabur, kata Bu Hesti bersemangat. Benar. Tapi kita tidak bisa menangkapnya begitu saja tanpa bukti fisik keterlibatannya dalam pembunuhan. Pemalsuan dokumen ancamannya ringan. Kita butuh dia mengaku bahwa dia tahu soal rencana pembunuhan itu, ujar Kompol Heru. Terus caranya gimana? Tanya Kania. Kompol Heru menatap Kania lurus-lurus. Kita pancing dia. Kita butuh umpan. Seseorang yang bisa bikin Shirley merasa terancam dan mau bicara. Siapa? Kamu, Kania. Kania terdiam. Saya? Shirley pasti cemburu sama kamu. Bagas menikahi kamu, bukan dia. Meskipun cuma pura-pura, bagi wanita simpanan, pernikahan itu tetap menyakitkan. Kita akan manfaatkan emosinya. Kamu akan kirim pesan ke dia, seolah-olah kamu tahu rahasianya dan mau ajak dia ketemuan buat, bagi hasil, atau kamu laporin dia. Itu bahaya banget, Pak, potong Bu Hesti khawatir. Kita akan awasi 24 jam. Ini satu-satunya cara buat bikin Shirley panik dan menghubungi Bagas atau bos besar. Saat komunikasi itu terjadi, kita punya bukti konspirasi. Kania berpikir keras. Dia hanya wanita biasa. Dia takut. Tapi mengingat fitnah kejam di media sosial dan wajah jahat Bagas, keberaniannya muncul. Oke, Pak. Saya siap. Apa yang harus saya tulis? Baru saja Kania hendak mengambil HP-nya, lampu di cafe house itu tiba-tiba padam. Jack. Gelap gulita. Loh? Mati lampu? Tanya petugas polisi di sudut ruangan. Perasaan gak ada jadwal pemadaman. Kompol Heru langsung berdiri, tangannya meraba pistol di pinggangnya. Insting polisinya menyala. Semua tiarap.
Jauh dari jendela, teriak Kompol Heru. Prang! Suara kaca pecah terdengar dari arah ruang depan. Diikuti suara benda berat yang dilempar masuk. Boom! Asap putih tebal langsung memenuhi ruangan. Gas air mata. Uhuk! Uhuk! Kania terbatuk-batuk. Matanya perih luar biasa seperti disiram cabai. Asap putih itu menyesakkan napas dalam hitungan detik. Dia meraba-raba dalam kegelapan, mencari tangan Bu Hesti. Bu, ibu di mana? Teriak Kania panik. Kania, uhuk, ibu di sini. Suara Bu Hesti terdengar dari bawah meja. Jangan berdiri, merayap ke arah dapur. Pintu belakang. Kompol Heru berteriak memberi komando di tengah kekacauan. Terdengar suara letusan senjata api. Dor, dor, ada baku tembak di ruang tamu. Kania menarik tangan Bu Hesti, menyeret mertuanya itu merayap di lantai yang dingin. Suara langkah kaki sepatu bot berat terdengar masuk ke dalam rumah. Mereka bukan orang sembarangan. Gerakan mereka cepat dan taktis. Cari dua perempuan itu. Habisi saksi mata. Terdengar suara pria asing berteriak lantang dengan logat yang kasar. Jantung Kania berdegup kencang seakan mau meledak. Safe House ini sudah bocor. Tempat yang seharusnya paling aman di dunia ini ternyata sudah diketahui musuh. Bagas benar-benar punya jaringan yang mengerikan. Kania dan Bu Hesti berhasil mencapai dapur. Asap di sini tidak setebal di ruang tengah, tapi mata mereka masih berair hebat. Lewat sini, Bu, bisik Kania, membuka grendel pintu dapur dengan tangan gemetar. Saat pintu terbuka, sesosok bayangan besar sudah berdiri di sana. Seorang preman bertubuh kekar dengan masker hitam memegang balok kayu. Mau kemana cantik? Desis preman itu. Kania menjerit tertahan. Preman itu mengayunkan baloknya ke arah kepala Kania. Bu, bukan kepala Kania yang kena, tapi punggung Bu Hesti. Mertuanya itu dengan sigap melompat memeluk Kania, menjadikan punggungnya sebagai tameng. Aarg! Bu Hesti mengerang kesakitan, tubuhnya ambruk menimpa Kania. Ibu, jerit Kania histeris. Preman itu menyeringai, mengangkat baloknya lagi untuk pukulan terakhir. Kania memejamkan mata, memeluk erat tubuh Bu Hesti, pasrah akan kematiannya. Dor, suara tembakan meletus tepat di telinga Kania. Darah hangat memercik ke wajahnya. Preman itu terdiam, matanya melotot, lalu tubuh besarnya rubuh ke samping dengan lubang peluru di bahunya. Di belakangnya, berdiri Kompol Heru dengan pistol berasap di tangan. Napasnya memburu, wajahnya merah padam karena menahan efek gas air mata. Lari ke mobil di garasi. Sekarang, bentak Kompol Heru sambil menarik kerah baju preman yang pingsan itu untuk menyingkirkannya dari jalan. Kania tidak membuang waktu. Dengan sisa tenaga, dia memapah Bu Hesti yang mengerang kesakitan. Mereka berlari menembus halaman belakang menuju garasi. Mobil operasional polisi terparkir di sana. Kompol Heru melompat ke kursi sopir, menyalakan mesin. Kania dan Bu Hesti masuk ke kursi belakang. Mobil itu melesat keluar dari garasi, menabrak pagar kayu Safe House hingga hancur. Di kaca spion, Kania melihat dua orang berbaju hitam berlari keluar rumah sambil menembaki mobil mereka. Kaca belakang mobil pecah berhamburan. Nunduk! Teriak Kompol Heru sambil membanting setir ke kiri, masuk ke jalan raya. Kania memeluk Bu Hesti di lantai mobil, di antara pecahan kaca. Bu, ibu bertahan ya, Bu. Isak Kania melihat wajah Bu Hesti yang pucat menahan sakit di punggungnya. Sakit, Nia, sakit. Rintih Bu Hesti. Tapi, kita selamatkan? Kamu nggak apa-apakan? Kania mengangguk cepat, air matanya jatuh ke wajah mertuanya. Aku nggak apa-apa, Bu. Ibu nyelamatin aku lagi. Di kursi depan, Kompol Heru memukul setir dengan marah. Bangsat. Ada pengkhianat di kepolisian. Nggak mungkin mereka tahu lokasi ini kalau nggak ada yang bocorin. Kompol Heru menatap Kania lewat spion tengah. Tatapannya dingin dan serius. Mulai detik ini, kita sendirian. Nggak ada lagi prosedur resmi. Nggak ada lagi Safe House. Kita akan main dengan cara jalanan. Mobil hitam itu melaju kencang menembus malam, menjauh dari kota,
membawa 2 wanita yang ketakutan dan 1 polisi yang dikhianati instansinya sendiri. Teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan deras mengguyur atap seng sebuah motel melati di pinggiran kota, menyamarkan suara rintihan kesakitan dari kamar nomor 14. Kamar itu sempit, lembab, dan berbau rokok murahan. Bukan tempat yang layak bagi seorang nyonya besar seperti Bu Hesti, ataupun pengantin baru seperti Kania. Tapi malam ini adalah istana mereka, satu-satunya tempat di mana pembunuh bayaran Bagas belum bisa mengendus mereka. Kania memeras handuk kecil di dalam baskom berisi air hangat yang sudah berubah warna menjadi kemerahan. Dengan telaten, ia membersihkan luka memar besar yang membiru di punggung Bu Hesti. "SSHH pelan, Nia," desis Bu Hesti, wajahnya terbenam di bantal lusuh. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Maaf, Bu. Dikit lagi ya. Ini harus dikompres biar nggak bengkak parah," bisikannya, suaranya bergetar menahan tangis. Ia tidak tega melihat wanita tua ini menderita demi melindunginya. Di sudut kamar, Kompol Heru duduk di lantai sambil membongkar pistolnya, membersihkannya dengan kain lap. Wajahnya suram. Ia baru saja membuang kartu SIM HP-nya dan menggantinya dengan nomor baru yang dibeli di pinggir jalan. "Kita nggak bisa terus-terusan sembunyi begini," kata Kompol Heru tanpa menoleh. "Luka Bu Hesti butuh dokter. Kita butuh antibiotik. Dan yang paling parah, uang tunai kita menipis. Kartu ATM kalian nggak bisa dipakai, itu sama saja nyalain GPS buat mereka." Kania menghentikan gerakannya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin retak lemari. Wajahnya kusam, matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Gadis polos dari kampung itu sudah hilang. Yang ada sekarang adalah buronan. "Pak Heru benar," kata Kania tiba-tiba. Nadanya dingin. Bu Hesti menoleh susah payah. "Maksud kamu? Kalau kita diam, kita mati pelan-pelan. Kalau kita lari, kita ditembak dari belakang." Kania berbalik, menatap Kompol Heru tajam. "Kita harus balik menyerang. Kita harus bikin mereka yang panik." "Caranya?" tanya Kompol Heru skeptis. "Bagas punya uang, pengacara hebat, dan orang dalam di kepolisian. Kita punya apa? Cuma 2 perempuan dan 1 polisi buangan." "Kita punya kebenaran," jawab Kania. "Dan di zaman sekarang, kebenaran itu nggak butuh pengadilan buat didengar. Kita butuh viral." Kania merogoh tasnya, mengeluarkan HP-nya. "Jangan nyalain HP itu," sergah Kompol Heru. "Sinyalnya bisa dilacak." "Saya nggak akan nyalain lama-lama. Cuma butuh 5 menit," Kania bersikeras. Matanya menyala dengan tekad baru. "Mereka pakai media buat hancurin nama saya kan? Mereka bilang saya istri durhaka dan Bu Hesti gila? Oke. Kita lihat apa reaksi publik kalau mereka dengar langsung rekaman suara Bagas." "Rekaman?" Bu Hesti bingung. "Kita nggak sempat rekam apa-apa di toilet." "Bukan rekaman kejadian," Kania tersenyum misterius, senyum yang sedikit mengerikan. "Tapi tantangan. Saya mau bikin video terbuka. Saya akan sebut 1 nama yang selama ini sembunyi di balik layar. Nama yang paling ditakuti Bagas kalau ketahuan." "Shirley?" tebak Kompol Heru. "Betul. Shirley," Kania mengangguk. "Bagas mungkin aman di penjara. Tapi Shirley ada di luar. Dia punya karir, punya reputasi di perusahaan asuransi. Kalau saya seret namanya ke publik, dia bakal panik. Orang panik pasti bikin kesalahan." Kompol Heru menatap Kania lekat-lekat, lalu perlahan mengangguk kagum. "Kamu nekat, Kania. Tapi masuk akal. Kalau Shirley panik, dia bakal kontak Bagas atau bos besar. Dan saat itu terjadi, kita sadap." "Bu Hesti," Kania beralih ke mertuanya. "Ibu siap dukung saya?" Bu Hesti memaksakan diri untuk duduk, meringis menahan sakit, tapi wajahnya keras. "Seret pelakor itu ke neraka. Nak, ibu dukung." Kania menyalakan HP-nya. Ia tidak membuka aplikasi kamera biasa, tapi langsung live di akun TikTok-nya yang sebelumnya dikunci. Dalam hitungan detik, notifikasi masuk bertubi-tubi. Penonton mulai berdatangan. 100 orang, 500 orang, 2000 orang. Netizen yang penasaran dengan pengantin berdarah
langsung menyerbu. Kania menatap lensa kamera. Tidak ada air mata buaya. Tidak ada permohonan belas kasihan. Tatapannya tajam menusuk. "Halo, Indonesia," sapa Kania dingin. "Kalian cari saya? Saya ada di sini. Masih hidup, meski suami saya berusaha membunuh saya semalam." Kania mengangkat gaun pengantinnya yang masih ia pakai, kotor, robek, dan berlumuran noda merah anggur yang mengering seperti darah. Efek visualnya sangat kuat. Kolom komentar meledak. "Dengar baik-baik. Saya nggak butuh simpati kalian. Saya cuma mau kirim pesan buat satu orang. Bukan Bagas. Tapi kamu." Kania mendekatkan wajahnya ke kamera. "Shirley Monica, Senior Underwriter Asuransi Proteksi Prima." Kania menyebut nama lengkap dan jabatannya dengan jelas. "Saya tahu kamu yang palsukan tanda tangan saya. Saya tahu kamu dapat 20% dari nyawa Mbak Rini dan Mbak Sarah. Bagas mungkin bungkam di penjara, tapi bukti transfermu ada di saya. Kamu punya waktu 24 jam untuk menyerahkan diri dan jadi justice kolaborator, atau saya rilis bukti itu ke OJK dan media massa. Pilihan di tanganmu, Shirley." Tik. Tok. Kania langsung mematikan live, mencabut kartu SIM, mematahkannya, dan membuang HP itu ke tempat sampah. Napasnya memburu. "Sudah." Kompol Heru tersenyum tipis. "Sekarang, kita lihat tikusnya lari." Di sebuah apartemen mewah di pusat kota Jakarta, Shirley membanting gelas wine-nya ke dinding hingga pecah berkeping-keping. "Sialan, sialan, sialan," jeritnya histeris. Di layar TV raksasa di hadapannya, video live Kania tadi sudah diunggah ulang oleh ratusan akun gosip. Judulnya provokatif, plot twist. Istri Bagas tantang wanita bernama Shirley. Siapa dia? Netizen Indonesia yang terkenal detektif dadakan langsung bekerja. Dalam waktu kurang dari 1 jam, akun Instagram Shirley sudah ditemukan. Foto-foto hedonnya, tas-tas mewahnya, liburannya ke luar negeri, semuanya dibanjiri komentar pedas. Bahkan ada yang mulai mengetag akun resmi kantor asuransinya dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Shirley gemetar hebat. Karirnya, reputasinya, hidup mewahnya. Semuanya terancam hancur dalam semalam gara-gara gadis kampung itu. Ponselnya berdering. Nama, Mahendra, lawyer, muncul di layar. "Halo?" sambar Shirley panik. "Pak Mahendra, lihat berita nggak? Si gila itu sebut nama saya. Karir saya bisa tamat. Bagas janji nama saya bersih." "Tenang, Shirley. Jangan panik." Suara Mahendra terdengar licin dan tenang di seberang sana, kontras dengan kepanikan Shirley. "Itu cuma gertakan. Kania tidak punya bukti fisik transfer itu. Polisi juga belum bisa akses rekening bayanganmu. Tapi netizen nggak butuh bukti hukum. Kantor saya barusan telepon. Saya diskor sementara. Saya diperiksa internal besok pagi." Shirley mulai menangis. "Kalau saya dipecat, saya nggak punya apa-apa lagi. Bilang sama Bagas, saya mau mundur. Saya mau ngaku aja kalau saya cuma disuruh." Nada suara Mahendra berubah dingin seketika. "Jangan bodoh, Shirley. Kamu pikir kamu bisa mundur begitu saja? Ingat siapa? Bos besar. Kalau kamu buka mulut, bukan karirmu saja yang tamat. Nyawamu juga." Shirley terdiam, darahnya berdesir dingin. Ancaman itu nyata. Dia tahu sekejam apa jaringan di balik hutang Bagas. "Dengar instruksi saya," lanjut Mahendra. "Jangan pergi ke kantor besok. Bagas punya rencana baru. Dia akan keluar sebentar lagi." "Keluar? Maksudnya bebas?" "Bukan bebas hukum, tapi keluar fisik. Dia akan membereskan masalah ini sendiri. Tugasmu sekarang adalah memancing Kania keluar. Dia pikir dia pemburunya, padahal dia umpan. Hubungi nomor yang dia sebutkan di video. Ajak bertemu. Kita selesaikan 2 wanita itu malam ini juga." Shirley menelan ludah. Dia terjepit. Di satu sisi dia takut pada Kania dan bukti yang, mungkin, dimilikinya. Di sisi lain, dia lebih takut pada Bagas dan bos besar. Dengan tangan gemetar, Shirley mengambil HP keduanya,
HP burner yang hanya ia pakai untuk komunikasi gelap. Ia mencari nomor yang sempat disebutkan Kania sekilas di akhir video, sebuah nomor baru yang ditulis di kertas dan ditunjukkan ke kamera. Dia mengetik pesan singkat. Saya Shirley. Kita ketemu. Jangan bawa polisi atau saya bakar bukti aslinya. Taman hiburan Wonderia yang sudah tutup. Jam 10 malam. Sendirian. Shirley menatap layar HP itu lama, lalu menekan tombol kirim. Dia merasa seperti sedang menggali kuburannya sendiri. Sementara itu, di dalam sel tahanan khusus Polda Metro Jaya, Bagas duduk di pojok ruangan yang gelap. Dia tidak terlihat seperti tahanan yang depresi. Dia sedang tersenyum. Seorang sipir penjara mendekat, mengetuk jeruji besi pelan. Sipir itu menoleh kanan-kiri memastikan tidak ada CCTV yang menyorot, lalu menyelipkan sebuah bungkusan kecil berisi bubuk putih dan sebuah kunci duplikat. Sesuai pesanan, bos. Jam 9 malam nanti ada pergantian shift. Mobil ambulans sudah standby di gerbang belakang, bisik sipir itu. Bagas mengambil bungkusan itu. Matanya berkilat kejam. Bagus. Bilang sama bos besar, hutang saya lunas malam ini. 2 nyawa sebagai gantinya. Bagas menatap bubuk putih di tangannya. Itu bukan narkoba. Itu adalah racun dosis rendah yang akan ia minum sedikit, cukup untuk membuatnya kejang-kejang dan mulut berbusa seperti serangan jantung, sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Di perjalanan itulah, dia akan kabur. Tunggu aku, Nia, gumam Bagas. Malam pertama kita yang tertunda akan kita selesaikan di neraka. Taman hiburan Wonderia adalah bangkai masa lalu yang menyeramkan di pinggiran kota. Wahana biang lala raksasa yang sudah berkarat berdiri kaku membelah langit malam yang mendung. Komedi putar yang catnya sudah mengelupas terlihat seperti hantu di tengah ilalang yang tinggi. Tempat ini sudah ditutup 10 tahun lalu karena kecelakaan wahana, dan sekarang menjadi tempat favorit untuk transaksi narkoba atau pacaran mesum. Malam ini, tempat itu sunyi senyap. Hanya suara jangkrik dan angin yang menderu melewati rangka besi tua. Sebuah mobil sedan tua berhenti jauh di balik semak-semak, sekitar 500 meter dari gerbang masuk. Kompol Heru mematikan mesin. Ingat rencananya, kata Kompol Heru serius sambil memasang alat penyadap kecil berbentuk kancing di balik kerah jaket Kania. Kamu jangan terlalu dekat sama dia. Jaga jarak minimal 5 meter. Begitu dia ngaku kalau dia yang palsukan dokumen atau sebut nama Bagas, saya langsung sergap. Saya ada di balik loket tiket tua itu. Bu Hesti? Tanya Kania cemas melihat mertuanya yang duduk di kursi belakang. Wajahnya masih pucat. Ibu tunggu di mobil. Kunci pintu, perintah Kompol Heru. Ibu pegang ini. Dia menyerahkan sebuah tas sergan, alat setrum, cadangan. Kalau ada orang mencurigakan mendekat, setrum saja. Jangan ragu. Bu Hesti mengangguk lemah tapi matanya tajam. Hati-hati, nak. Perasaan ibu nggak enak. Kania menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Doain Kania, Bu. Kania keluar dari mobil, berjalan menembus kegelapan menuju gerbang taman hiburan yang sudah reot. Angin malam menusuk tulang, tapi keringat dingin membasahi punggungnya. Setiap langkah terasa berat. Dia bukan polisi, bukan jagoan bela diri. Dia hanya istri yang tersakiti yang sedang mencoba bertahan hidup. Dia sampai di titik pertemuan, di depan wahana rumah hantu yang patung depannya sudah hancur separuh. Di sana, di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang dan berkedip, berdiri seorang wanita. Shirley. Dia memakai trench coat coklat dan kacamata hitam, gelisah, menengok kanan-kiri. Kania berhenti 10 meter darinya. Saya di sini. Suara Kania memecah kesunyian. Shirley tersentak kaget, hampir menjatuhkan tas tangannya. Dia membuka kacamata hitamnya, menatap Kania dengan campuran rasa takut dan benci. Kamu. Desis Shirley. Kamu benar-benar ngerusak hidup saya. Kamu yang ngerusak hidup kamu sendiri pas kamu setuju bantuin pembunuh. Balas Kania tenang, walau tangannya gemetar di dalam saku jaket. Mana bukti aslinya? Shirley tertawa sinis, tawa yang terdengar sumbang. Kamu pikir saya bodoh bawa bukti fisik ke sini? Buktinya aman. Saya cuma mau negosiasi. Berapa yang kamu mau buat hapus video itu? 1 miliar? 2 miliar?
Asuransi Bagaskan cair kalau kamu mati, tapi kalau kamu hidup, kamu nggak dapat apa-apa. Mending kita bagi hasil. Kania menyeringai. Jadi bener kamu yang urus asuransinya? Kamu tahu Bagas bunuh Rini dan Sarah demi uang itu. Ya iyalah saya tahu, bentak Shirley, emosinya terpancing. Bagas itu bodoh kalau soal administrasi. Kalau bukan saya yang rapihin berkas medis palsu Rini dan Sarah, dia udah ditangkap dari dulu. Saya otak di balik klaim itu, Kania. Jadi jangan sok suci. Bingo. Pengakuan telak. Di balik semak-semak dekat loket, Kompol Heru tersenyum puas. Rekaman itu jernih. Ini cukup untuk menjerat Shirley seumur hidup. Dia bersiap keluar untuk menyergap. Namun, sebelum Kompol Heru sempat bergerak, hendi talkienya berbunyi kresek-kresek, menyiarkan saluran darurat kepolisian. Kode merah. Kode merah. Tahanan atas nama Bagas Pratama melarikan diri saat transit ke RS Polri. 2 petugas tewas ditembak. Pelaku membawa senjata laras panjang. Diduga menuju ke arah selatan. Darah Kompol Heru membeku. Arah selatan. Itu arah sini. Belum sempat dia berteriak memperingatkan Kania, terdengar suara deru mesin motor trail yang meraung-raung dari arah kegelapan taman hiburan. Bukan dari gerbang depan, tapi dari dalam area taman. Mereka sudah dikepung sejak awal. Kania. Lari. Teriak Kompol Heru sambil melompat keluar dari persembunyiannya. Tapi terlambat. Sebuah lampu sorot menyilaukan menyala dari arah wahana Komi diputar. Sosok tinggi tegap berdiri di atas kuda-kudaan kayu, memegang senapan serbu. Itu Bagas. Masih mengenakan baju tahanan oranye yang robek-robek, tapi wajahnya menyeringai seperti setan. Kejutan, sayang, teriak Bagas. Kekacauan pecah dalam sekejap. Bagas melompat turun dari Komedi putar dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dor, dor, burung-burung gagak yang bersarang di pohon tua berhamburan terbang, menambah suasana mencekam. Shirley menjerit histeris. Bagas, kamu bilang kamu cuma mau bicara. Bagas tidak peduli. Dia berlari kencang ke arah mereka, diikuti 2 orang pria bertubuh besar, anak buahnya yang menjemputnya dari ambulans. Heru. Jangan bergerak atau gue tembak istri gue. Teriak Bagas sambil mengarahkan laras senapannya bergantian antara Kompol Heru dan Kania. Kompol Heru terpaksa berhenti, mengangkat kedua tangannya. Jaraknya terlalu jauh untuk melawan senjata laras panjang dengan pistol revolver standar. Kania mundur ketakutan, kakinya tersandung akar pohon. Dia jatuh terduduk. Bagas berjalan mendekati Shirley lebih dulu. Dia menatap wanita selingkuhannya itu dengan tatapan jijik. Kamu mau ngapain? Gas? Shirley mundur, gemetar. Aku udah lakuin yang kamu suruh. Aku udah pancing dia. Kamu terlalu banyak bicara, Shirley, kata Bagas dingin. Tadi aku dengar kamu ngaku-ngaku jadi otak kejahatan ini. Bagus. Berarti kalau kamu mati, kasus ini ditutup. Polisi bakal ngira kamu bunuh diri karena ketahuan. Apa? Enggak, Gas, jangan. Shirley berbalik hendak lari. Bagas dengan cepat menyambar rambut panjang Shirley, menariknya kasar hingga wanita itu terjerembab. Bagas menodongkan pistol ke pelipis Shirley, menjadikannya tameng hidup. Bagas, lepasin dia, teriak Kania dari tanah. Urusan kamu sama aku. Jangan bawa orang lain. Bagas tertawa terbahak-bahak. Aduh, istriku yang solehah. Masih aja sok pahlawan. Tenang, abis ini giliran kamu. Bagas memberi isyarat pada 2 anak buahnya. Habisi polisinya. Bawa Kania hidup-hidup. Gue mau siksa dia pelan-pelan. 2 preman itu maju menyerang Kompol Heru. Terjadi perkelahian sengit. Kompol Heru, meski tua, punya teknik judo yang mumpuni. Dia membanting 1 preman hingga pingsan, tapi preman yang satu lagi berhasil memukul lengan Heru dengan pipa besi. Krak! Arg! Kompol Heru mengerang, pistolnya terlempar jauh. Kania melihat celah. Bagas sedang terfokus melihat perkelahian itu. Kania mengambil segenggam tanah dan kerikil, lalu dengan nekat berlari dan melemparnya tepat ke mata Bagas. Makan nih. Aarg! Bangsat! Bagas meraung,
matanya kemasukan pasir. Cengkeramannya pada Shirley terlepas. "Lari, Shirley!" teriak Kania. Shirley tidak perlu disuruh 2 kali. Dia berlari kencang ke arah kegelapan hutan, meninggalkan Kania sendirian berhadapan dengan Bagas yang sedang buta sesaat. Kania hendak kabur ke arah mobil, tapi kaki Bagas menjegal kakinya. Kania jatuh tertelungkup. Bagas yang masih memejamkan mata sebelah karena perih, menindih tubuh Kania, mencekik lehernya. "Dasar jalang," geram Bagas. "Lo pikir lo bisa menang lawan gue?" Napas Kania tercekat. Pandangannya mulai kabur. Dia meraba-raba tanah, mencari batu, kayu, apa saja. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin. Kancing penyadap yang tadi dipasang Heru terlepas. Benda itu tajam di satu sisi. Kania menusukkan jarum penyadap itu sekuat tenaga ke tangan Bagas yang mencekiknya. "Aduh!" Bagas refleks menarik tangannya. Ngung. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan tua menerobos masuk gerbang taman hiburan, menabrak pagar pembatas, dan melaju kencang ke arah mereka dengan lampu jauh menyala terang benderang. Mobil Bu Hesti. Bagas silau, dia melompat minggir menghindari tabrakan. Cit! Mobil berhenti tepat di depan Kania. Pintu penumpang terbuka. "Naik!" teriak Bu Hesti dari kursi kemudi. Dia nekat pindah ke kursi sopir meski punggungnya sakit. Kania merangkak bangun, menyeret kompol Heru yang terluka, dan mendorongnya masuk ke kursi belakang. Kania melompat masuk ke kursi depan. "Jalan, Bu. Jalan." Bagas yang sudah bangkit kembali, mengarahkan senapannya. Dor, dor, dor. Kaca belakang mobil pecah lagi. Badi mobil berlubang-lubang. Tapi mesin tua itu meraung marah, membawa mereka kabur dari neraka itu, meninggalkan Bagas yang berteriak-teriak frustrasi di tengah taman hiburan yang mati. Mereka selamat, tapi mereka gagal menangkap Shirley. Dan sekarang, Bagas bebas berkeliaran dengan senjata lengkap. Mobil sedan itu akhirnya mogok 5 kilometer dari lokasi kejadian. Asap mengebul dari kap mesin. Radiatornya bocor tertembak peluru. Mereka berhenti di pinggir jalan raya yang sepi, di bawah guyuran hujan yang semakin lebat. Kompol Heru mengerang di kursi belakang. Lengannya patah, wajahnya lebam-lebam. Kania memeriksa lukanya dengan senter HP. "Kita harus ke rumah sakit, Pak," kata Kania panik. "Jangan," tolak Heru tegas. "Rumah sakit adalah tempat pertama yang bakal dicek anak buah Bagas. Mereka pasti nyisir semua UGD terdekat. Kita obati seadanya dulu." Bu Hesti bersandar di setir, napasnya tersengal. Adrenalinnya habis, digantikan rasa nyeri luar biasa di punggungnya. "Kita mau kemana sekarang?" tanya Kania putus asa. "Safe House hancur. Mobil rusak. Kita diburu polisi korup dan preman. Kita nggak punya tujuan." Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar. Ada satu tempat. Suara Bu Hesti terdengar lemah tapi yakin. Satu tempat yang Bagas hindari seumur hidupnya kalau nggak terpaksa. Tapi di sana juga tempat dia simpan semua dosanya. "Di mana, Bu?" "Villa Kaliurang," jawab Bu Hesti. Villa tua peninggalan kakeknya Bagas di lereng Gunung Merapi. Tempat itu angker, terpencil, tidak ada sinyal. Bagas benci tempat itu karena dulu ayahnya bunuh diri di sana. Tapi justru karena itu, dia jadikan tempat itu gudang. Bu Hesti menoleh ke Kania dan Heru. "Waktu saya beres-beres kamar Bagas dulu, saya pernah nemu kunci antik dengan gantungan bertuliskan, Kaliurang. Dia panik banget waktu saya pegang kunci itu. Dia bilang itu kunci gudang racun tikus." Mata Kania membelalak. "Racun tikus, atau sianida?" "Kemungkinan besar sianida," sahut kompol Heru menahan sakit. "Dan mungkin dokumen asli asuransi yang dipegang Shirley juga salinannya ada di sana." Bagas tipe orang yang menyimpan trofi dari kejahatannya. "Kalau kita bisa dapetin stok sianida itu, kita bisa cocokkan batch numbernya dengan yang ada di tubuh korban. Itu bukti mati yang gak bisa disangkal," kata kompol Heru. "Tapi Bagas pasti nyari Shirley dulu sekarang," analisis Kania. "Shirley kabur ke hutan. Bagas butuh Shirley buat akses rekening. Dia nggak akan ke villa itu malam ini. Ini kesempatan kita buat mendahului dia."
Tapi mobil kita mogok, kata Bu Hesti. Tiba-tiba, sebuah truk pengangkut sayur lewat perlahan. Kania tanpa pikir panjang langsung melompat ke tengah jalan, melambaikan tangan. Pak, tolong Pak, mobil kami mogok, ada orang sakit, teriak Kania. Truk itu berhenti. Sopirnya, seorang bapak tua yang ramah, menjulurkan kepala. Waduh, kenapa Mbak? Mau kemana malam-malam gini? Ke arah Kaliurang, Pak. Bapak lewat sana? Wah kebetulan, saya mau ambil sayur di pasar atas. Ayo naik, tapi di bak belakang ya, sama karung kol. Kania menoleh ke Bu Hesti dan Kompol Heru. Mereka mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Malam itu, di atas bak truk terbuka, berhimpitan dengan karung sayur yang bau tanah, 3 buronan itu menuju ke pertarungan terakhir mereka. Kania menatap langit yang gelap. Dia tahu, besok pagi matahari mungkin tidak akan terbit untuk salah satu dari mereka. Di kejauhan, kilat menyambar puncak Gunung Merapi, seolah menyambut kedatangan mereka di ladang pembantaian yang sesungguhnya. Truk sayur itu berhenti di pertigaan jalan aspal yang sepi dan berkabut. Hawa dingin Kaliurang langsung menusuk tulang begitu Kania melompat turun dari bak truk. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Villa keluarga kami ada di ujung jalan setapak itu, sekitar 500 meter naik ke arah bukit, kata Bu Hesti sambil menunjuk jalan tanah yang tertutup semak belukar. Tangannya masih memegangi punggungnya yang cedera, wajahnya pucat pasi, namun matanya menyala oleh tekad. Kompol Heru berjalan tertatih-tatih, lengan kirinya yang patah digendong menggunakan kain robekan gaun pengantin Kania. Hati-hati. Kalau Bagas benar menjadikan tempat ini gudang, dia pasti pasang pengaman. Mungkin CCTV, atau anjing penjaga. Mereka bertiga berjalan menembus kabut. Suara burung hantu dan gesekan dahan pohon pinus yang tertiup, angin menciptakan orkestra malam yang mencekam. Kania merinding. Gaun pengantinnya yang dulu mewah kini sudah tidak berbentuk, kotor oleh tanah, darah, dan minyak truk. Dia merasa bukan lagi pengantin, tapi prajurit yang kalah perang. 10 menit kemudian, bangunan itu terlihat. Villa itu bergaya kolonial Belanda tua dengan dinding batu kali yang berlumut. Jendelanya tinggi-tinggi dengan teralis besi yang berkarat. Halamannya ditumbuhi ilalang setinggi pinggang orang dewasa. Gelap gulita. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lewat pintu samping, bisik Bu Hesti. Pintu depan kuncinya macet sejak 10 tahun lalu. Mereka mengendap-endap ke samping villa. Bu Hesti meraba-raba di bawah pot bunga besar yang pecah, mencari kunci cadangan yang dia ingat pernah disembunyikan suaminya dulu. Ketemu, desis Bu Hesti. Kreet. Suara engsel pintu berkarat terdengar sangat nyaring di keheningan malam. Jantung Kania berdegup kencang. Mereka masuk. Bau apek dan lembab langsung menyergap hidung. Di dalam, perabot-perabot tua tertutup kain putih yang berdebu, tampak seperti hantu-hantu yang berdiri mematung. Di mana brankasnya, Bu? Tanya Kania sambil menyalakan senter HP-nya, satu-satunya sumber cahaya mereka. Di ruang kerja Bapak. Di lantai 2, paling ujung, jawab Bu Hesti. Mereka menaiki tangga kayu ulin yang berderit di setiap langkah. Kania memimpin di depan, Kompol Heru menjaga di belakang dengan sisa tenaganya, memegang pistol revolver yang pelurunya tinggal 2 butir, sisa baku tembak di cafe house dan taman hiburan. Sampai di ruang kerja, Bu Hesti langsung menuju sebuah lukisan besar bergambar pemandangan Gunung Merapi. Dia menggeser lukisan itu. Di baliknya, tertanam sebuah brankas besi tua. Kuncinya. Bu Hesti mengeluarkan kunci antik yang dia bawa dari rumah. Dia memasukkannya ke lubang kunci. Klik. Pas. Tapi brankas itu butuh kode kombinasi angka juga. Sial, umpat Kompol Heru. Ibu tahu kodenya? Bu Hesti memejamkan mata, mengingat-ingat. Bagas pernah bilang dia selalu merayakan kemenangan pertamanya. Tanggal kematian Rini, istri pertamanya. Tanggal berapa? Desak Kania. 12 Mei. Desember 05, Bu Hesti memutar angka brankas dengan jari gemetar. Klik, klik. Gagang brankas itu berputar. Pintu besi tebal itu terbuka perlahan. Kania menyorotkan senter ke dalam brankas. Isinya membuat perutnya mual seketika. Di rak atas,
Berjejer botol-botol kecil kaca berwarna gelap tanpa label. Di rak bawah, ada tumpukan map dokumen. Dan di tengah-tengahnya, ada sebuah kotak beludru. Kania membukanya. Isinya adalah cincin kawin Rini dan kalung emas milik Sarah. Bagas menyimpan perhiasan istri-istrinya yang ia bunuh sebagai trofi kemenangan. Bajingan sakit jiwa, geram Kompol Heru. Dia mengambil salah satu botol kaca, membukanya sedikit, dan mencium baunya dari jarak aman. Aroma almond pahit. Sianida murni. Ini sisa stok yang dia pakai. Kania mengambil map dokumen. Isinya adalah polis asuransi asli Rini, Sarah, dan Kania. Di situ tertera tanda tangan basah Shirley sebagai pejabat yang menyetujui klaim. Kita dapat, kata Kania, air matanya menetes. Kita punya buktinya. Kita bisa penjarakan mereka berdua seumur hidup. Namun, rasa lega itu hanya bertahan 3 detik. Tiba-tiba, lampu ruangan itu menyala terang benderang. Kania, Bu Hesti, dan Kompol Heru refleks menutup mata karena silau. Listrik villa yang seharusnya mati, tiba-tiba hidup. Suara tepuk tangan pelan terdengar dari arah pintu ruangan. Prok, prok, prok. Pintar sekali. Suara bariton yang familiar itu menggema. Ibu memang paling tahu isi kepalaku. Mereka menoleh ke pintu. Bagas berdiri di sana. Dia sudah tidak memakai baju tahanan. Dia mengenakan kemeja hitam miliknya yang tersimpan di lemari villa, seolah dia adalah tuan rumah yang menyambut tamu. Di tangannya, sebuah pistol otomatis jenis Glock terarah lurus ke kepala Bu Hesti. Dan di kakinya, tergeletak Shirley yang babak belur, tangannya terikat kabel ties, mulutnya disumpal lakban. Letakkan dokumen itu, Kania. Dan tendang pistol bapak polisi ke arah saya. Sekarang, perintah Bagas dingin. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seorang buronan. Itu wajah seorang psikopat yang menikmati permainannya. Kompol Heru menatap Bagas tajam. Dia tahu dia kalah posisi dan senjata. Pistol revolver tuanya tidak sebanding dengan senjata otomatis Bagas. Bagas, menyerahlah, bujuk Kompol Heru. Polisi sedang menuju ke sini. Truk sayur yang kami tumpangi tadi sudah melapor di pos polisi bawah. Bohong, Bagas tersenyum miring. Tukang sayur itu nggak punya HP. Dan pos polisi di bawah kosong jam segini. Gue tahu daerah ini lebih baik dari lo, Pak Tua. Bagas menembak ke arah lantai, tepat di depan kaki Kania. Dor, cepat, bentak Bagas. Kania gemetar. Dia meletakkan map dokumen itu di meja. Kompol Heru, dengan berat hati, menendang pistolnya ke arah Bagas. Bagas menendang pistol Heru jauh ke sudut ruangan, lalu menyeret Shirley masuk dan menendang pintu hingga tertutup. Dia mengunci pintu dari dalam dan mencabut kuncinya. Selamat datang di reuni keluarga, kata Bagas sambil duduk santai di tepi meja kerja, pistolnya tetap terarah bergantian ke 3 tawanannya. Shirley, Bagas menarik lakban di mulut wanita itu dengan kasar. Aduh, pekik Shirley. Kasih tahu mereka, sayang. Apa yang terjadi kalau ada yang coba-coba lari dari aku? Tanya Bagas. Shirley menangis histeris, wajahnya bengkak. Dia gila. Dia bunuh sopir taksi yang aku stop di jalan. Dia masukin mayatnya ke bagasi mobil curian di depan. Kania menutup mulutnya ngeri. Korban Bagas bertambah lagi malam ini. Bagas. Sadar kamu, nak, teriak Bu Hesti, melangkah maju. Cukup. Kamu mau bunuh berapa orang lagi? Ingat dosa. Ingat bapakmu. Diam lo, Bu. Bagas menodongkan pistol tepat ke wajah ibunya. Jaraknya hanya sejengkal. Jangan sebut-sebut bapak. Bapak mati bunuh diri di ruangan ini juga gara-gara siapa? Gara-gara ibu yang terlalu sibuk ngurusin yayasan panti asuhan sialan itu sampai bapak bangkrut dan depresi. Itu tidak benar, bantah Bu Hesti. Bapakmu bangkrut karena judi. Sama seperti kamu. Darah judi itu mengalir di nadimu, Bagas. Ibu sudah berusaha lunasin hutang bapakmu, tapi dia yang menyerah. Alasan? Teriak Bagas. Matanya memerah. Gue nggak akan berakhir kayak bapak. Gue bakal kaya raya. Gue bakal punya segalanya. Dan lo semua cuma batu sandungan. Bagas menatap Kania.
Tatapannya berubah menjadi tatapan lapar. Terutama kamu, Nia, istriku yang cantik. Kamu tahu, rencana awalku sebenarnya simpel. Kamu mati keracunan, aku nangis-nangis di pemakaman, asuransi cair, lalu aku pindah ke luar negeri sama Shirley. Hidup bahagia. Tapi kamu... Bagas meludah ke lantai. Kamu terlalu susah mati. Kayak kecoa. Karena Tuhan gak tidur. Mas, jawab Kania. Suaranya bergetar tapi dia menatap mata suaminya berani. Tuhan kasih aku kesempatan buat hentikan iblis kayak kamu. Bagas tertawa terbahak-bahak. Tuhan? Mana Tuhan? Di sini cuma ada gue dan pistol ini. Gue Tuhan lo malam ini. Bagas mengambil sebuah jerigen bensin dari sudut ruangan. Rupanya dia sudah menyiapkannya sejak tadi. Gue berubah pikiran, kata Bagas sambil mulai menyiramkan bensin ke sekeliling ruangan, ke karpet, ke tumpukan buku, ke gorden jendela. Bau menyengat bensin langsung memenuhi udara. Racun terlalu enak buat kalian. Kalian pantasnya dipanggang. Biar villa busuk ini jadi krematorium kalian. Nanti polisi bakal nemuin 4 mayat gosong. Ibu yang gila membakar rumah, membawa serta anak, menantu, dan selingkuhan anaknya. Skenario yang sempurna, kan? Bagas menyeringai. Shirley menjerit ketakutan melihat bensin menciprat ke kakinya. Bagas, jangan. Aku masih cinta sama kamu. Aku janji gak bakal buka mulut. Bawa aku pergi. Bagas menatap Shirley dingin. Lo itu liabilitas, Sir. Lo udah ngaku ke polisi. Lo nggak berguna lagi. Bagas mundur ke arah jendela, memegang pemantik api Zippo. Selamat tinggal, keluarga bahagia. Bagas menyalakan pemantik api. Api kecil menari-nari di ujung pemantik Bagas. Jangan, teriak kompol Heru. Dia nekat menerjang Bagas dengan sisa tenaganya, mengabaikan lengan patahnya. Dor, Bagas menembak tanpa ragu. Peluru menembus paha kompol Heru. Polisi tua itu ambruk seketika, mengerang kesakitan. Darah segar mengucur deras di lantai kayu. Pak Heru, jerit Kania. Bagas tertawa. Pahlawan kesiangan. Siapa lagi yang mau maju? Ibu? Bagas bersiap melempar pemantik itu ke karpet yang sudah basah bensin. Tunggu. Bu Hesti tiba-tiba berlutut. Kania terkejut. Mertuanya yang angkuh dan kuat itu berlutut di depan anak durhakanya. Bagas, tolong. Suara Bu Hesti lembut. Sangat lembut seperti saat dia meninabobokan Bagas kecil. Bunuh ibu saja. Ibu yang salah. Ibu yang gagal didik kamu. Ibu yang bikin kamu jadi monster. Bunuh ibu, tapi lepaskan Kania. Dia nggak salah apa-apa. Dia hamil, Bagas. Hening. Kania terbelalak. Dia tidak hamil. Bu Hesti berbohong. Tangan Bagas yang memegang pemantik terhenti di udara. Wajahnya menampakkan keraguan sesaat. Hamil? Iya, Bu Hesti mengangguk meyakinkan, air matanya deras mengalir. Tadi di toilet hotel, Kania muntah-muntah bukan cuma karena takut, tapi karena morning sickness. Ada darah daging kamu di rahimnya? Gas. Cucu ibu. Anak kamu. Apa kamu tega bunuh anak kandungmu sendiri? Penerus marga kita? Bagas menatap perut Kania. Pistolnya sedikit turun. Psikopat pun punya ego tentang keturunan. Bener? Nia? Lo hamil? Tanya Bagas curiga. Kania menangkap kode mata Bu Hesti. Dia harus berakting. Demi nyawa mereka. Kania memegang perutnya, mengangguk pelan sambil terisak. Iya, Mas. Baru 4 minggu. Aku mau kasih kejutan pas bulan madu, tapi... Bagas terdiam. Otaknya berputar. Anak? Pewaris? Momen keraguan itu hanya berlangsung 5 detik. Tapi itu 5 detik yang krusial. Shirley, yang menyadari perhatian Bagas teralihkan, melihat peluang. Dia tidak peduli pada Kania atau bayinya. Dia hanya peduli nyawanya sendiri. Shirley yang posisinya paling dekat dengan pintu, diam-diam mengambil pecahan vas bunga yang pecah saat didobrak tadi. Bagas mendengus. Anak, ya? Dia menyeringai lagi. Bagus deh.
Berarti gue bunuh 2 nyawa sekaligus. Biaya hidup anak mahal, Nia. Gue nggak butuh beban. Bu Hesti menjerit putus asa. Tipuannya gagal. Hati Bagas sudah mati total. Bagas mengangkat tangannya lagi untuk melempar pemantik. Mati lo anjing. Shirley tiba-tiba melompat dan menusukkan pecahan keramik tajam itu ke betis Bagas sekuat tenaga. Bagas meraung. Tusukan itu dalam. Refleks, tangannya melepaskan pemantik api. Pemantik itu jatuh. Bukan ke genangan bensin, tapi menggelinding ke bawah meja kerja. Apinya masih menyala, tapi belum menyentuh bahan bakar. Bagas yang kesakitan, berbalik dan memukul kepala Shirley dengan gagang pistolnya. Bu! Shirley jatuh pingsan seketika. Dasar pelacur. Maki Bagas sambil mencabut pecahan keramik dari kakinya. Darah muncrat. Dia terpincang-pincang, marah luar biasa. Dia mengarahkan pistolnya ke Shirley yang pingsan untuk menghabisinya. Sekarang, teriak Bu Hesti. Tanpa diduga, Bu Hesti yang tua melempar tubuhnya menubruk Bagas. Tenaganya tidak besar, tapi cukup untuk membuat Bagas yang kakinya terluka kehilangan keseimbangan. Kania, lari, ambil pistol Pak Heru. Teriak Bu Hesti sambil bergulat memegangi kaki anaknya. Lepasin gue, tua bangka. Bagas menendang-nendang kepala ibunya. Kania tidak membuang waktu. Dia berlari ke sudut ruangan, meluncur di lantai, dan menyambar pistol revolver kompol Heru yang tadi ditendang. Tangannya gemetar hebat memegang senjata berat itu. Dia belum pernah memegang pistol seumur hidupnya. Dia berbalik, mengarahkan moncong pistol ke Bagas. Lepasin ibu, teriak Kania histeris. Bagas berhasil menendang Bu Hesti, hingga terpental menabrak tembok. Bu Hesti terkulai lemas, darah mengalir dari pelipisnya. Bagas bangkit berdiri, napasnya memburu, matanya liar menatap Kania. Dia mengangkat pistol Glock-nya. Sekarang mereka berhadapan. Suami dan istri. Saling menodongkan senjata di tengah ruangan yang berbau bensin dan kematian. Lo nggak punya nyali, Nia, kata Bagas sambil menyeringai, melangkah maju perlahan meski kakinya pincang. Lihat tangan lo. Gemetaran gitu. Lo itu cuma staf admin, bukan pembunuh. Lo nggak bakal berani tarik pelatuknya. Jangan mendekat. Kania mundur selangkah. Punggungnya menabrak lemari kaca. Aku tembak. Aku bersumpah aku tembak. Ayo tembak, tantang Bagas. Pistol itu isinya cuma 2 peluru kan? Kalau lo meleset, gue yang bakal lubangin kepala lo. Bagas semakin dekat. 5 meter. 4 meter. Kania menangis. Dia takut. Dia tidak mau membunuh orang. Dia hanya ingin pulang. Dia ingin hidup normal. Mas, tolong berhenti. Isak Kania. Kita bisa selesain ini baik-baik. Kamu nyerah aja. Nyerah? Dan busuk di penjara? Ogah. Bagas membentak. Dia mengangkat pistolnya, membidik jantung Kania. Sampai jumpa di neraka, sayang. Jari Bagas mulai menekan pelatuk. Dor. Suara tembakan meledak memekakan telinga. Kania menjerit, memejamkan mata, menunggu rasa sakit menembus dadanya. Tapi tidak ada rasa sakit. Dia membuka mata. Bagas berdiri mematung. Wajahnya kaget. Pistol di tangannya terjatuh ke lantai. Dia menunduk, melihat dadanya sendiri. Ada lubang merah yang menganga di dada kirinya, tepat di jantung. Darah segar merembes cepat membasahi kemeja hitamnya. Kania melihat pistol di tangannya sendiri. Masih berasap. Dia menarik pelatuknya? Tidak. Jarinya masih kaku di pelindung pelatuk. Dia belum menembak. Lalu siapa? Kania menoleh ke lantai. Kompol Heru. Polisi tua itu, dengan sisa kesadaran terakhirnya sebelum pingsan karena kehabisan darah, telah mengangkat tangannya dan melepaskan 1 tembakan presisi. 1 peluru terakhir untuk 1 penjahat terakhir. Bagas terhuyung-huyung. Dia menatap ibunya yang terkapar di sudut ruangan. Bu. Panggil Bagas lirih. Suaranya terdengar seperti anak kecil. Tubuh Bagas ambruk ke belakang. Menimpa genangan bensin. Dan sialnya,
Jatuhnya tubuh Bagas menciptakan guncangan yang membuat pemantik api di bawah meja bergeser dan menyentuh ujung taplak meja yang basah bensin. Wos! Api menyambar seketika. Dalam hitungan detik, api menjalar mengikuti jalur bensin yang disiramkan Bagas tadi, membentuk lingkaran api yang mengurung mereka. Kebakaran! Teriak Kania. Adrenalin Kania memuncak. Dia tidak boleh diam. Dia melempar pistolnya, lalu berlari ke arah Kompol Heru. Dia menyeret tubuh berat polisi itu menjauh dari api, mendekati pintu. Lalu dia lari ke arah Bu Hesti. Bu, bangun Bu, kebakaran. Kania menepuk pipi mertuanya. Bu Hesti mengerang, membuka matanya sayu. Bagas, mana Bagas? Bagas sudah nggak ada, Bu, kita harus keluar. Kania memapah Bu Hesti berdiri. Api semakin besar, menjilat gorden dan plafon kayu tua. Asap hitam tebal mulai memenuhi ruangan, membuat sesak napas. Shirley. Kania teringat wanita itu. Shirley masih pingsan di dekat meja kerja yang mulai terbakar. Kania bimbang. Wanita itu jahat. Wanita itu selingkuhan suaminya. Wanita itu yang membuat hidupnya hancur. Haruskah dia selamatkan? Kania menatap api yang mulai mendekati tubuh Shirley. Sialan, umpat Kania. Dia tidak bisa membiarkan orang mati terbakar, sejahat apapun orang itu. Kania berlari menembus asap, menyambar kerah baju Shirley, dan menyeretnya sekuat tenaga ke arah pintu. Bu Hesti, buka pintunya, teriak Kania sambil batuk-batuk. Bu Hesti dengan tangan gemetar memutar kunci yang masih menggantung. Pintu terbuka. Mereka berempat, 3 wanita dan 1 polisi yang terluka parah, berhamburan keluar dari ruangan itu, tepat saat plafon di atas meja kerja runtuh menimpa mayat Bagas yang terbakar bersama ambisinya. Mereka menuruni tangga villa dengan panik. Di luar, suara sirine polisi terdengar meraung-raung mendekat. Puluhan lampu biru merah menyala di kejauhan. Bantuan akhirnya datang. Kania menyeret Shirley dan Kompol Heru sampai ke halaman rumput yang basah oleh embun. Dia ambruk di tanah, menatap villa tua itu yang kini mulai dilalap api di lantai 2-nya. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasuh wajah Kania yang hitam kena jelaga. Bu Hesti merangkak mendekati Kania, memeluknya erat. Mereka berdua menangis di bawah hujan, menyaksikan akhir dari mimpi buruk panjang malam itu. Di dalam sana, Bagas telah pergi, membawa serta dendam dan keserakahannya menjadi abu. 3 bulan kemudian. Suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan begitu ramai. Wartawan berdesak-desakan di pintu masuk. Ini adalah sidang vonis kasus pengantin berdarah yang viral senasional. Saudari terdakwa Monica Shirley, suara hakim ketua menggema. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen, penipuan asuransi, dan pembantuan pembunuhan berencana. Shirley berdiri di kursi pesakitan. Wajahnya tirus, rambutnya dipotong pendek. Tidak ada lagi gaya glamor sosialita. Dia menangis sesenggukan. Dengan mempertimbangkan status terdakwa sebagai justice kolaborator yang membantu membongkar jaringan sindikat asuransi ilegal, bos besar, maka majelis hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara. Tok, tok, tok. Kania menghela napas panjang di kursi pengunjung. 15 tahun. Cukup adil. Shirley selamat dari hukuman mati karena dia memberikan semua data tentang sindikat mafia asuransi yang lebih besar di atasnya, yang membuat polisi berhasil menangkap si bos besar seminggu lalu. Kania bangkit dari duduknya. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain. Wajahnya terlihat lebih segar, meski ada bekas luka kecil di pipinya yang belum hilang sepenuhnya, kenang-kenangan dari pecahan kaca mobil malam itu. Di sampingnya, Bu Hesti tersenyum tipis. Dia memakai kursi roda karena cedera punggungnya belum pulih total, tapi auranya jauh lebih hangat. Kompol Heru sekarang sudah naik pangkat menjadi kombes, komisaris besar, berkat keberhasilannya membongkar kasus besar ini, menghampiri mereka. Lengannya masih digips, tapi dia tampak gagah. Puas dengan hasilnya, Nia, Bu Hesti, tanya Heru ramah. Puas, Pak, jawab Kania tulus. Makasih banyak ya, Pak. Kalau nggak ada Bapak malam itu, kalian yang menyelamatkan diri kalian sendiri. Saya cuma penonton yang bawa pistol.
canda Heru. Oh iya, brankas dan perhiasan almarhumah Rini dan Sarah sudah dikembalikan ke ahli waris keluarga mereka masing-masing. Mereka titip salam dan terima kasih buat kamu, Nia. Kamu pahlawan buat mereka. Kania tersenyum haru. Saya cuma mau hidup tenang, Pak. Nggak mau jadi pahlawan. Mereka berjalan keluar gedung pengadilan. Matahari bersinar cerah di luar. Langit biru bersih tanpa awan. Habis ini mau kemana, Bu? Tanya Kania sambil mendorong kursi roda Bu Hesti menuju parkiran. Ke pasar. Jawab Bu Hesti semangat. Hari ini ada pesanan 500 kotak nasi box buat acara syukuran panti asuhan. Kamu jangan lupa mampir beli ayam ya. Kania tertawa kecil. Siap, Bos. Ya, mereka memulai hidup baru. Uang asuransi Bagas yang seharusnya cair, tentu saja dibatalkan karena terbukti fraud. Kania tidak mendapat sepeser pun harta Bagas karena semuanya disita negara untuk ganti rugi korban-korbannya yang lain. Tapi Kania tidak peduli. Dia dan Bu Hesti menggunakan sisa tabungan Bu Hesti untuk membuka usaha catering kecil-kecilan, dapur mertua A menantu. Nama itu idenya Kania. Awalnya banyak yang mencibir karena kasus mereka, tapi rasa masakan Bu Hesti yang legendaris dan kisah perjuangan mereka justru membuat catering itu laris manis. Sesampainya di mobil pick-up operasional catering mereka, Kania membantu Bu Hesti naik. Nia, panggil Bu Hesti tiba-tiba. Dia memegang tangan Kania. Ya, Bu. Maafin Ibu ya. Soal malam itu, soal Ibu bohong kalau kamu hamil. Mata Bu Hesti berkaca-kaca. Ibu cuma mau nyelamatin nyawa kamu. Kania tersenyum lembut, mengelus tangan keriput itu. Aku tahu, Bu. Nggak apa-apa. Justru karena itu kita selamat. Kania menyalakan mesin mobil. Lagian, Kania menatap jalanan di depan dengan optimis. Aku punya bayi yang harus aku rawat sekarang. Bayi besar bernama Dapur Mertua A Menantu. Dan aku punya ibu terbaik di dunia yang bakal bantu aku besarin bayi ini. Bu Hesti tertawa renyah, tawa yang sudah bertahun-tahun hilang dari wajahnya. Dasar kamu. Ya sudah, ayo jalan. Nanti ayamnya keburu habis. Mobil pick-up itu melaju membelah kemacetan Jakarta. Kania menyetel radio. Lagu pop ceria mengalun. Masa lalu yang kelam di malam pertama itu sudah hangus terbakar bersama villa di Kaliurang. Sekarang, di bawah matahari siang yang hangat, Kania bukan lagi korban. Dia adalah wanita merdeka yang menyetir nasibnya sendiri, dengan ibu mertua yang paling menyayanginya duduk di sampingnya. Dan itu adalah happy ending yang jauh lebih indah daripada dongeng Cinderella manapun. 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 Cinderella manapun.